Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana kita memodelkan suatu saluran atau drainase dengan percabangan atau pertemuan. Jadi tak jarang dalam suatu kasus kita akan menemui bahwa suatu saluran atau drainase bertemu di satu titik atau dia bercabang di satu titik. Pada contoh kali ini saya akan memakai skema ini. Di sini akan saya misalkan bahwa ada drainase di Jalan Kuala Mas 12 ini, Kuala Mas 11, Kuala Mas 10 yang dia masuk ke drainase Kuala Mas Timur di sini. Otomatis di sini ada pertemuan saluran, di sini juga ada, di sini ada. Kemudian dia nyatu ke arah Kuala Mas Raya. Nah, di sini akan saya misalkan bahwa pada titik ini dia bercabang menjadi dua, yang satu ke arah sana dan yang satu ke arah sebaliknya yang ke sini. Oke, saya akan masuk ke program Hekras. Kita bikin project dulu, new project. Misal di sini saya save di folder baru, percabangan sungai. Nah, ini nama folder saya. Terus kemudian ini nama projectnya. Coba di sini saya kasih nama Kuala Mas. Oke, yang pertama di sini saya ubah dulu unit sistemnya. Saya pakai metrik sistem internasional. Oke. Nah, seperti pada tutorial sebelumnya, yang pertama di sini saya akan membuat geometriknya dulu. Nah, oke, di sini saya akan memodelkan jejaring seperti pada gambar. Saya akan menggambar river ridge-nya. Pertama di sini untuk Kuala Mas 12. Kuala Mas 12. Ini saya kasih river ridge-nya 1. Nah, yang selanjutnya di sini Kuala Mas 11. Kemudian Kuala Mas 10. Oke, yang selanjutnya sebelah sini Kuala Mas Timur. Nah, ini karena di sini ada beberapa ridge. Nah, ini saya pisah untuk memudahkan. Ini Kuala Mas 11. Kuala Mas Timur. Oke, ini mewakili yang sebelah sini. Kemudian Kuala Mas Timur 2. Nah, ini karena dia nyambung satu ruas, saya beri nama sama, cuman ridge-nya beda. Yang selanjutnya Kuala Mas Timur. Masih lanjut Kuala Mas Timur. Ini 3. Nah, ini di sini dia akan nyambung nanti di sini. Ini ketemu di sini, ketemu di sini. Kemudian dia akan diteruskan ke saluran Kuala Mas Raya. Nah, ini 1. Itu mewakili yang di sini. Kemudian saya anggap di sini ada percabangan, satu ke arah kiri dan yang satu ke arah kanan. Oke, saya modelkan dulu. Kuala Mas Raya. Ini kiri. Oke, yang di sini ke arah sini dia. Kuala Mas Raya kanan.
Kira-kira ini pembagian beberapa reference-nya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menjoinkan atau menggabungkannya. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, kita klik move point atau objek. Kita tarik poin yang akan kita gabungkan. Misal di sini kan Kualamas 12 itu masuk ke Kualamas Raya yang di sini. Nah, ini saya gabung di sini. Klik tepat pada biru-biru, tepat masuk ke atau menimpa biru-biru yang satunya. Nah, kalau kita sudah benar menggesernya, poin biru kecil ketemu dengan poin biru kecil, di sini akan muncul enter a junction name. Saya beri nama junctionnya, misal di sini junction 1. Oke, nah ini otomatis akan muncul warna merah, poin warna merah junction 1. Di sini sudah muncul junction 1 sebagai pertemuan antara Kualamas 12 dan Kualamas Raya. Nah, selanjutnya yang Kualamas Timur di sini kan yang reach 3 itu juga terhubung dengan junction 1. Jadi di sini akan saya konekkan. Poin biru saya pindahkan ke poin merah. Ini coba kita cek. Nah, ini kan dia kalau dipindah di sini kelihatan bahwa dua sungai ini sudah masuk ke junction merah ini, keluar sebagai satu sungai atau saluran, yaitu Kualamas Raya yang di sini. Nah, saya juga akan melakukan hal yang sama di sini. Kualamas 11 ini masuk ke Kualamas Raya, Kualamas Timur 3. Nah, sama di sini juga akan muncul untuk kita beri nama junction. Misal di sini J2. Oke, saya konekkan juga Kualamas Timur reach 2 dengan junction 2. Nah, ini juga sudah terkonek atau terhubung. Satu lagi di sini. Nah, ini J3. Oke. Sebentar, yang ini agak. Nah, ini saya konekkan juga ke sini. Oke, di sini artinya Kualamas 10 bertemu dengan Kualamas Timur 1, ini menjadi Kualamas Timur 2, ketemu lagi dengan Kualamas 11 menjadi Kualamas Timur 1, ketemu dengan Kualamas 12 menjadi Kualamas Raya. Nah, yang di sini karena ini ada percabangan, nah ini akan saya konekkan dulu. Klik di sini, ini J4. Yang di sini saya move juga. Nah, ini di sini di J4 dia bercabang ke kiri dan kanan, kiri jadi Kualamas Raya kiri dan kanan Kualamas Raya kanan. Nah, ini adalah gambaran jejaring contoh di mana ada suatu pertemuan dan percabangan sungai ataupun saluran drainase. Langkah yang selanjutnya di sini seperti biasa kita inputkan cross section untuk masing-masing saluran atau sungai. Oke, di sini pada program model Hekra saya di sini sudah saya inputkan cross section untuk
masing-masing river ridge. Nah, di sini saya misalkan dia berupa units, di sini kotak. Nah, semuanya sama, hanya elevasinya saja yang berbeda, dan pada masing-masing river ridge saya inputkan 2 cross section. Jadi minimal cross section untuk satu river ridge itu adalah 2 cross section. Nah, ini contohnya, misal di sini Kuala Mas Timur 1. Nah, seperti ini karena dia nyambung dengan Kuala Mas Timur 2, 3 dan Kuala Mas Timur Raya. Jadi harusnya kalau kita centang, kita cek di sini itu dia nyambung. Ini kan dia nyambung dari Kuala Mas Timur 1 ke Timur 2 ke Timur 3 sampai di sini Kuala Mas Timur Raya 1. Nah, ini juga Raya 1 kalau kita konekkan Kuala Mas Raya kiri juga dia akan nyambung. Nah, seperti ini. Atau kalau ke kanan, Kuala Mas Raya kanan itu juga dia akan nyambung seperti ini. Nah, coba dicek ketika seharusnya ini adalah suatu garis, tetapi pada potongan memanjang ini tidak menyambung seperti ini, berarti ada sesuatu hal yang salah. Saya coba ke yang lainnya, misal Kuala Mas 11. Kuala Mas 11 itu kan di sini dia masuk ke Kuala Mas Timur 3, masuk ke Kuala Mas Raya 1. Nah, ini contohnya dia tetap nyambung seperti ini. Oke, kalau geometri kita sudah siap seperti ini, kita save. Jangan lupa, ini saya save dulu geometri datanya, baru kita bisa inputkan steady flow seperti kemarin. Di sini ada 2 boundary, yang pertama hulu dan yang kedua hilir. Nah, yang hulu di sini dia akan membaca river ridge yang dia merupakan suatu masukan sungai, masukan junction tersebut. Misal di sini Kuala Mas 12. Nah, ini dia butuh inputan di hulunya. Terus Kuala Mas 11 butuh inputan di hulu. Kuala Mas 10 ini juga. Kuala Mas Timur 1, 2 dan 3. Terus Kuala Mas Raya kiri, kanan dan 1. Ini seperti biasa, di sini kita inputkan data debitnya. Terus ridge boundary condition di sini untuk hilirnya. Karena ada 2 hilir, otomatis di sini pasti ada 2 inputan. Nah, yang di sini Kuala Mas Raya kiri yang ini, dan Kuala Mas Raya kanan yang di sini. Ini untuk boundary sebelah hilirnya. Oke, itu adalah contoh bagaimana kita memodelkan pertemuan atau percabangan suatu sungai atau saluran drainase. Nah, di sini pada contoh tadi dalam satu river ridge saya hanya mengisi 2 cross section karena dia tipikal ya. Di sini kita bisa lihat contoh Kuala Mas Raya 12, saya inputkan tipe saluran yang tipikal. Dia sama, lebarnya 2 meter dan tingginya adalah 2 meter juga. Nah, ini cross section 1 juga sama, lebarnya 2 meter, tingginya juga 2 meter. Nah, kalau ada cross section tipikal seperti ini, kita bisa menginputkan hanya bagian hulu dan hilir. Nah, contoh di sini saya tadi hanya memasukkan 2 inputan di sebelah hulu dan hilir. Bagaimana kalau misalnya kita mau tahu muka air di tengah sini bagaimana? Nah, karena di sini tipikal, kita tidak perlu menginputkan satu persatu. Nah, dalam model Heckras kita bisa menginterpolasi cross section. Nah, ini
kita masuk toolbar tools, XH interpolation, ini between dua cross section. Nah, contohnya di sini Kuala Mas 12. Jadi saya inputkan dua cross section. Di sini nah ini muncul dua cross section 2 dan 1, otomatis dia membaca jaraknya. Nah, tadi yang saya inputkan jarak antara cross section 2 dan cross section 1 adalah 500. Di sini pasti muncul angka 500. Nah, kita akan menginterpolasi dua cross section ini atau memperbanyak cross section tanpa harus menginputnya satu per satu. Jadi kita pakai interpolation di sini. Ini yang kita masukkan adalah jarak. Jadi misal tadi kan jarak antar dua cross ini adalah 500, kita mau merapatkan cross sectionnya menjadi per 50 meter misalnya. Anda tinggal inputkan 50 meter. Nah, kemudian klik di sini interpolate new axis. Nah, ini otomatis muncul cross section lain hasil interpolasi dari model HECRAS kita. Nah, ini kalau kita close, nah ini muncul ini cross section hasil interpolasi kita. Tandanya apa? Kalau dia cross section interpolasi, nama crossnya biasanya ada bintang di belakangnya. Nah, ini ada bintangnya. Kalau saya inputnya tadi kan namanya cross section 2 dan cross section 1. Ini yang real hasil inputan secara manual. Nah, ini adalah cross section hasil interpolasi. Oke, di sini biasanya muncul. Nah, ini muncul. Nah, ini ada. Dia HECRAS ini akan otomatis mengolah data yang ada. Nah, tadi kan di sini dia paling hulu, dia elevasinya dasarnya 0,2, ketika diinterpolasi jadi 50 meter. Ini ada cross section, elevasinya dasarnya adalah 0,19. Nah, ini otomatis turun. Nah, ini adalah salah satu kemampuan HECRAS untuk menginterpolasi cross section. Oke, saya akan lanjut. Di sini tadi adalah kita memodelkan percabangan sungai, tetapi kita di awal sudah mempunyai skema jejaring existingnya. Nah, bagaimana ketika kita sudah punya sungai seperti ini, terus kita akan kita tambahkan lagi sungai atau saluran yang masuk ke saluran ini. Nah, contohnya di sini saya tambahkan, misal di sebelah sini ada saluran masuk ke Kuala Mas. Nah, coba di sini Kuala Mas saya kasih nama A. Oke. Nah, kalau tadi kita kan menambahkan junction pada pertemuan-pertemuan. Nah, di sini ini sudah ada sungai, kita mau memasukkan sungai ini ke Kuala Mas 12. Bagaimana caranya? Hampir sama, di sini kita move object. Nah, misal di sini Kuala Mas 12A di sini ketemu dengan Kuala Mas 12 di titik ini. Nah, ini kita tinggal masukkan ke sini. Oke. Di sini pasti akan muncul, do you wish to split reach 1 below node with river station 1,5. Ini artinya apakah kita akan memisahkan atau men-split Kuala Mas 12 ini di bawah cross section 1,5. Artinya di sini ini tadi adalah satu river ridge. Ketika ada percabangan sungai lagi, sungai masuk di sini, otomatis Kuala Mas 12 ini akan terpisah menjadi dua river ridge. Kita yes. Nah, di sini kita akan menamai yang bawah sini. Bawah sini namanya apa? Kalau yang full tadi, penuh tadi kan Kuala Mas 12. Nah, di sini
Kualamas 12 dengan reach-nya 1. Nah, karena dia terbagi 2, di sini saya akan nambahkan reach yang kedua. Nah, ini nama junction-nya junction 6 ya, terakhir tadi ya. Oke. Nah, ini akan terpisah. Nah, ini sudah. Ini ada Kualamas 12 reach 1, yang di sini Kualamas 12 reach 2, yang di sini Kualamas 12A. Itu adalah inputan yang tambahan tadi. Misal ada tambahan lagi suatu percabangan atau pertemuan sungai. Nah, kira-kira begitu cara kita memodelkan percabangan atau pertemuan sungai. Tadi juga saya tambahkan lagi bagaimana kita menginterpolasi. Kalau sudah seperti ini nanti kita tinggal merunningnya untuk menghasilkan profil muka air yang kita analisis. Demikian sekian yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.